Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Al-Imam Al-Mujtahid, seorang imam, seorang ahli ijtihad, yaitu Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, wafat tahun 150 Hijriyah, salah seorang ulama salaf. Beliau berkata, man qala la a'rifu rabbi afis samai huwa am fil ardi faqad kafara. Rawahul Maturidi wa ghairuhu. Imam Abu Hanifah berkata, siapa yang berkata aku tidak mengetahui Tuhanku, yang dimaksud Allah, apakah ia bertempat di langit atau bertempat di bumi, maka ini orang telah menjadi kafir. Diriwayatkan oleh Al-Maturidi dalam kitab Tauhid dan oleh lainnya. Saya ulang. Imam Abu Hanifah berkata, siapa orang yang berkata saya tidak tahu Allah bertempat di mana, apakah dia bertempat di langit atau bertempat di bumi, maka ini orang telah menjadi kafir. Imam Al-Izz ibn Abdissalam dalam kitab Hallir Rumuz, ada kitab beliau, salah satunya, beliau banyak punya karya, salah satunya kitab Hallur Rumuz. Ini kitab mengurai tentang rumus-rumus atau beberapa perkataan para ulama. Salah satunya apa yang beliau jelaskan terkait dengan perkataan Imam Abu Hanifah itu tadi. Beliau menjelaskan mengapa Imam Abu Hanifah menghukumi orang yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah di langit atau bertempat di bumi. Kata Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam, lianna hadzal qawla yuhimu anna lil haqqi makanan wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fahuwa musyabbih. Karena orang yang berkata demikian itu tadi memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki tempat, dan siapa berkeyakinan Allah memiliki tempat, maka dia adalah seorang musyabbih. Orang musyabbih itu adalah orang yang menetapkan keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Orang yang berkeyakinan demikian dihukumi kafir. Itulah yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah. Nah, ingat-ingat itu. Imam Abu Hanifah menghukumi orang yang berkata saya tidak tahu Allah bertempat di langit atau bertempat di bumi,
Karena ini orang menetapkan tempat bagi Allah. Hanya saja dia mengatakan, saya tidak tahu tempatnya, apakah di langit, apakah di bumi. Dapat dipahami ini? Orang yang menetapkan tempat bagi Allah, sama saja dia menetapkan Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Ini orang disebut dengan musyabbih mujassim, menjisimkan Allah. Menetapkan Allah benda artinya menjisimkan Allah, menetapkan baginya bentuk dan ukuran. Na'udzubillah. Perkataan Imam Abu Hanifah ini penting ini. Seringkali diselewengkan oleh orang-orang musyabbih di zaman sekarang adalah kelompok Wahabiyah. Mereka sering mengutip perkataan Imam Abu Hanifah ini lalu difahami menyimpang oleh mereka. Mereka mengatakan apa? Kata mereka, Imam Abu Hanifah mengatakan, siapa yang berkata saya tidak tahu apakah Allah di langit atau di bumi, maka ini orang dihukumi kafir. Mengapa? Kata mereka, kata kaum musyabbih, kaum musyabbihah, karena Allah sudah jelas tempatnya di langit. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu diselewengkan pemahaman perkataan Imam Abu Hanifah ini oleh mereka. Padahal yang dimaksud, mengapa ini orang dihukumi kafir? Karena dia menetapkan tempat, bukan justru sebaliknya, bahwa Allah bertempat di langit. Dapat dipahami ini? Penting ini, karena ini sering dikutip oleh orang-orang Wahabi di zaman sekarang dan dipahami menyimpang. Na'udzubillah. Allah yang menciptakan langit, Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Sebelum terciptanya langit, Allah ada tanpa langit. Setelah langit diciptakan, Allah tidak berubah. Allah tidak bertempat di langit. Karena berubah itu menunjukkan kebaharuan. Perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Mustahil Allah berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sebab kalau Allah berubah, maka berarti Allah sama dengan makhluknya. Langit berapa lapis? 7 lapis. Kalau dikatakan Allah bertempat di langit, tanya tuh orang-orang Wahabi, langit yang mana? Menurutmu, engkau yang menetapkan Allah bertempat di langit, langit mana? Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dikata langit 7, ya berarti 6 sampai dari 1 sampai 6 kosong menurut dia. Nauzubillah. Kalau dia kata di semua langit, maka berarti Allah berbilang. Ada 7. Lagi dengan hanya mengatakan bertempat di langit, maka itu berarti sudah menetapkan bahwa Allah tidak lepas dari 3 kemungkinan. Bisa jadi sama besar dengan langit itu sendiri yang ditempatinya, atau bisa jadi lebih kecil, atau bisa jadi lebih besar. Dan menetapkan demikian itu sama saja dengan menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah. Karena itulah Imam Abu Hanifah menghukumi kafir terhadap orang yang mengatakan tempat bagi Allah. Itu yang dimaksud. Nah, dapat dipahami nih. Juga tidak boleh dikatakan Allah bertempat atau duduk atau bersemayam di atas arash. Bertempat di atas arash sama saja menyatakan bahwa Allah bertempat pada makhluknya, membutuhkan kepadanya. Nauzubillah.
Adapun makna firman Allah, a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda. Adakah kalian aman terhadap yang ada di langit jika menggulung terhadap kalian bumi ini, menghancurkan bumi ini? Man fis sama, yang dimaksud dalam ayat ini adalah malaikat. Ingat-ingat ini. Adakah kalian aman terhadap yang ada di langit? Yang dimaksud yang ada di langit siapa? Malaikat. Yang menurunkan azab terhadap sebagian hamba-hamba Allah siapa? Malaikatul azab, dengan perintah Allah. Di neraka orang-orang kafir misalkan disiksa, siapa yang menyiksa mereka? Malaikat. Malaikat penunggu neraka. Malaikat Malik namanya. Sebagaimana di dunia ini yang menurunkan siksa dengan misalkan adanya angin topan, puting beliung, apalagi itu. Tsunami. Kemudian apa lagi? Berbagai macam yang menimpa sebagian manusia di bumi ini adalah diturunkan oleh malaikatul azab, malaikatul azab. Walaupun tidak semuanya sebagai azab, tetapi itu adalah oleh malaikat dengan perintah Allah. Nah, jadi firman Allah ini, a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda, yang dimaksud siapa? Malaikat. Demikian ditafsirkan oleh para ulama. Kita lihat kitab-kitab tafsir. Bukan maknanya Allah bertempat di langit. Bagaimana dikatakan Allah bertempat di langit? Allah yang menciptakan langit. Bagaimana dikatakan Allah bertempat pada ciptaannya? Nauzubillah. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Adapun firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Makna ayat ini, dia Allah Ar-Rahman yang maha menguasai arsy. Istawa di sini maknanya apa? Menguasai, bukan bertempat, bukan bersemayam. Maha menguasai arsy. Istawa dalam ayat ini maknanya qahara wa haymana wa sayytara. Dan itu sesuai bagi keagungan Allah. Oleh karena di antara nama Allah adalah Al-Qahhar, artinya yang maha menguasai. Al-Qahir, yang maha menundukkan, yang maha menguasai. Al-Muhaimin, sama maknanya yang maha menguasai. Nah, jadi istawa diartikan dalam makna qahara wa haimana, sesuai bagi keagungan Allah dan kesuciannya. Tapi kalau diartikan istawa artinya bertempat atau bersemayam, jelas tidak sesuai bagi kesucian Allah. Karena bertempat itu sifat benda, berlaku bagi sesuatu yang memiliki jisim, memiliki bentuk dan ukuran. Nah, hati-hati ini, karena beberapa terjemahan ayat ini mengartikan bersemayam, coret itu. Coret itu, merusak itu. Makna begitu itu merusak akidah. Makna demikian itu menetapkan sama saja bahwa Allah sebagai benda, memiliki bentuk dan ukuran, bertempat. Bersemayam itu artinya apa? Bertempat. Nah, iya. Bersemayam itu artinya apa? Bertempat.
Allah Maha Suci dari bersemayam atau bertempat. Maha suci dari sifat duduk. Allah yang menciptakan arsy. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib seperti yang dikutip oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq berkata, innallaha khalaqal arsya izharan, terus izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Innallaha khalaqal arsya, sesungguhnya Allah menciptakan arsy. Izharan liqudratihi adalah untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan tidak menjadikannya tempat bagi zatnya, bukan untuk menjadikannya tempat bagi zatnya. Allah bukan benda, penting itu. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Baca hadis, satu hadis. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal